Halo, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang mancing berwenang pakai umpan lumut. Jadi di beberapa video saya terdahulu itu ada banyak pertanyaan, saya akan rangkum di video ini. Jadi kalau kalian tertarik dengan mancing ikan berwenang pakai umpan lumut, saksikan terus videonya, jangan di skip biar tidak kehilangan informasi berharga. Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Ada 5 alat yang diperlukan untuk mancing ikan berwenang pakai umpan lumut. Saya akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama joran. Jorannya kalau dengan teknik ini kita bisa menggunakan joran tegek atau pole root bahasa Inggrisnya. Terus garongnya tentunya ya, kail garong. Nah, terus yang ketiga itu stopper untuk menjepit umpan. Yang keempat itu pelampung. Dan kelima line, talinya. Oke, saya akan bahas satu persatu. Tidak selalu, cuman sensasinya lebih berasa kalau kita menggunakan pancing tegek. Tapi misalkan kita mancingnya di pelabuhan-pelabuhan yang spotnya di bawah tempat kita berpijak, mungkin lebih mudah akan menggunakan joran yang pendek, yang biasanya pakai reel, tapi teknik yang lainnya masih bisa sama. Jadi tetap pakai pancing garong dan umpan lumut masih bisa. Tapi di banyak video saya menggunakan joran tegek. Cara mudahnya adalah kalian keluarkan semua ruas sampai panjang maksimal, lalu goyang-goyangkan. Kalau dia goyangnya bergelombang sampai di bagian tengah joran tegeknya, itu artinya tegek itu kurang ideal untuk mancing ikan berwenang. Karena pada saat digentak atau di sisit ya, kalau orang sini bilang, itu ujung jorannya tidak akan langsung naik karena terlalu lentur dia di tengahnya. Jadi tengahnya dulu yang kena. Itu sering mengakibatkan ikan miss. Jadi saat disisit dia tidak kena. Digentak itu nggak kena ikannya. Kalaupun kena, tidak terlalu hook up sempurna, jadi ikannya akan mudah mocel. Kalau bahasa Balikpapannya biasa kami sebut pancing rampang. Jadi beberapa buah pancing yang dijadikan satu. Nah, ini pancing garongnya ya. Jadi ini adalah beberapa pancing yang dijadikan satu di solder ke timah. Ini ada juga yang menggunakan ikatan pakai tali. Lebih mudah bikin yang ini. Pakai cetakan langsung dicor pakai timah. Nah, yang selanjutnya stopper. Stopper cara penggunaannya nanti sekalian saya tunjukkan pada saat menunjukkan rigging atau rangkaiannya. Pelampung sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Yang penting dia ringan, terus mudah terlihat. Karena nanti kita perhatikan getaran pelampung ya saat memancing. Itu ada yang bentuk UFO dan ada yang seperti prisma, yang seperti ini. Nah, ini seperti ini pelampungnya. Jadi suka-suka kalian aja, yang penting pelampungnya kelihatan. Dulu awal-awal saya memancing ikan berwenang ini, saya menggunakan pelampung dari bahan foam busa yang bentuknya seperti ini, seperti piramid gini atau bola. Ya, jadi yang penting intinya kita bisa ngelihat getaran saat ikan makan umpan kita. Idealnya itu tidak ada ukuran ideal, tergantung spot kalian, ikan berwenangnya kira-kira besar-besar atau kecil-kecil gitu kan. Kalau kecil-kecil dikasih senar besar, nanti dia juga akan takut ya, tidak mau makan. Kalau untuk di Balikpapan, biasanya kami memakai ukuran 20 sampai 30 lbs. Itu juga tergantung merek ya, karena ukuran beda-beda. Tapi sekitaran situlah. Jadi tidak jauh-jauh dari sekitaran segitu. Ukurannya saya tidak begitu perhatiin. Biasanya saya beli leader, terus ukurannya dilihat dari LBS-nya saja.
Nah, rangkaiannya di kedua ujungnya dibikin loop seperti ini. Lalu di salah satunya dikasih stopper. Saya menggunakan bimini twist untuk membuat loop seperti ini. Ini di posisi garongnya ya. Nah, jadi ini dibikin loop. Lalu garongnya dimasukkan di sini. Setelah jadi loop kan cuman dimasukkan di lubangnya saja seperti ini. Lalu loopnya dibuka, garongnya dimasukkan di loopnya, tarik seperti itu aja dia. Nyantol talinya. Nah, dibuat seperti ini. Nah, ini fungsinya stopper ini adalah untuk masang umpan. Nanti saya kasih lihat. Ini saya nunjukkan rangkaiannya dulu. Jadi setelah garong ada stoppernya, terus dilanjutkan. Nah, ini bisa langsung sampai disambung ke ujung tegek ya. Tapi biasanya saya dengan teman-teman di Balikpapan itu disambung lagi pakai PE. Nah, jadi seperti ini. Pakai kili-kili atau swivel. Pelampungnya diikatkan di PE. Ini untuk apa sih? Nah, misalkan nyangkut, harus putus, itu putusnya di bagian mono. Jadi pelampungnya tidak ikut di senar yang putus. Ini untuk mengamankan pelampung. Nah, jadi setelah ini kan langsung pelampung sampai di ujung. Nah, ini diikatkan ke ujungnya tegek. Jadi rangkaiannya saya ulangin lagi. Ini ujung tegek, misalkan jari saya ini ujung tegek. Biasanya ada talinya, diikatkan di ujung ini, rangkaian ini. Nah, saya menggunakan PE untuk di bagian atas senar untuk mengamankan pelampungnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau putus, dia pelampungnya tetap aman karena di PE pasti lebih kuat dibanding senar di bawahnya. Nah, setelah ini dilanjutkan lagi ke bawah. Ini saya nyambungnya pakai kili-kili. Terus ke bawah sampai ke bagian garongnya. Nah, ini sampai ke bagian garong ini. Jadi teknik ini menggunakan umpan lumut. Cara carinya kalian bisa lihat di video di atas ini, sini. Ya, lihat itu cara mencarinya. Jadi dia adalah lumut pantai yang biasanya tumbuh di bebatuan di pinggir-pinggir laut di pantai. Nah, ini berhubung saya tidak membawa lumut, saya gunakan tali rapia ini sebagai contoh. Anggap aja ini lumut. Jadi lumutnya dimasukkan ke lubang ini di atas garongnya, lalu dijepit menggunakan stopper. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi fungsinya stopper ini untuk menahan lumut di sini. Nah, jadi nanti pada saat ikan beronangnya makan, dia makannya biasanya dari atas gini, tuk 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 tuk, tuk sisit, atau digentak dia akan kena. Sebenarnya tidak harus, tapi memang idealnya teknik garong ini kita menggunakan umpan lumut. Yang belakangan ini ada teman-teman garonger yang menggunakan umpan tempe busuk, disingkat tembus atau nasi lumat. Nah, itu ukuran garongnya harus kecil. Jadi karena umpannya tidak ditaruh di atasnya seperti jika kita pakai lumut, tapi dia ditaruh di garongnya. Jadi garongnya diselimutin sama umpan. Nah, itu tapi garongnya tentunya harus pakai mata kail yang ukuran kecil. Jadi kalau teman-teman garonger menyebutnya garong tembus seperti itu. Tembus, tempe busuk, umpannya tempe busuk. Jadi kalau misalkan
kalian mau nyoba umpan yang lain bisa saja. Contohnya ada beberapa teman itu yang mencoba umpan-umpan alternatif, bahkan ada yang mencoba menipu baronang pakai umpan ini ya, umpan tiruan. Jadi waktu itu karet gelang, karena mungkin baronangnya banyak, dikasih umpan karet gelang itu pun bisa dapat. Tapi idealnya memang mancing garong ini, mancing baronang pakai umpan lumut ya. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti gerakan jarum mesin jahit, langsung gentak aja ya ukurannya. Sebenarnya tidak ada patokan pasti. Cara menentukan lokasinya adalah biasanya ada umpan-umpan alami yang dimakan sama ikan baronang. Yang sering itu di kaki-kaki jembatan. Kalau kalian lihat banyak tiram, semacam kerang itu yang nempel di jembatan-jembatan, itu kemungkinan ada baronangnya. Atau mungkin ada lumut-lumutnya di pantai, kalau ada bebatuannya, ada lumut-lumutnya, kemungkinan ada ikan baronangnya. Karena dia akan selalu mendekati makanannya. Jadi kalau mau mancing baronang, lihat aja di pantai ini ada ndak makanan alaminya ikan baronang, kerang-kerang atau lumut-lumut gitu ya. Kalau itu ada, kemungkinan besar ada ikan baronangnya. Nah, informasi tambahan untuk kalian yang mungkin akan memulai mencoba memancing ikan baronang. Misalkan kita tidak minta, tapi misalkan terkena durinya, itu kan duri baronang berbisa ya. Meskipun belum ada laporan menyebabkan kematian, tapi pernah ada teman saya yang sampai hampir pingsan, harus dibawa ke UGD karena kena duri ikan baronang, karena daya tahannya mungkin lagi sedang jelek. Nah, tips buat kalian, misalkan kena duri baronang, itu dipanaskan aja, biar efeknya cepat reda. Jadi sangu korek aja, sangu korek misalkan terkena, langsung dipanasin pakai korek itu, didekatkan di bagian tubuh yang terkena duri ikan baronang. Insya Allah itu sakitnya akan langsung reda. Nah, sudah semua ya. Jadi semua pertanyaan sudah saya kupas, rasanya sudah detail, sudah jelas semua. Nah, jadi kalian yang akan memulai mancing baronang pakai umpan lumut, silakan dicoba. Cari dulu tegeknya, cari umpannya, siapkan garongnya, langsung dicoba. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Oke? Sekian dulu video dari saya. Nantikan video menarik lainnya. Ciao.